Halo sedulur Purwakala, jumpa lagi di Purwakala Channel. Dan siang hari ini hari yang menyenangkan, keren abis karena saya saat ini berada di satu tempat yang luar biasa. Rumah Lengger Banyumas ya Mas? Iya. Rumah Lengger Banyumas, dan saya sudah langsung bersama pengurus harian dari Rumah Lengger Banyumas, beliau Mas Sirwan. Sugeng rawuh Mas Sirwan. Balik Mas, kebetulan Sugeng rawuh. Selamat datang di Rumah Lengger Banyumas ya. Mas Sirwan, Iya. Sugeng rahayu wilujeng sehat kan? Kabar. Ini Mas, kita tipis-tipis konten barengan Purwakala Channel Mas. Oke, siap. Rumah Lengger Mas, sudah berapa lama berarti Mas? Berarti kita di sini tuh dimulai dari November 2020. November. Mau 4 tahun. 4 tahun. 4 4 tahun. Rumah Lengger Banyumas. November ya Mas? Ya, November 2020 kita mulai menempati di tahun ini. Terus ngapunten, ini berarti status bangunan dan kerjasama bentuknya dengan Kalau kecamatan atau gimana? kita kan di sini kan area kecamatan Banyumas ya. Kalau ini kan dulu kan memang awal mulanya itu ya kita dapat support dari pemerintah, Rumah Lengger Banyumas menempati di area. Oh, memang support dari pemerintah daerah ya Mas ya? Iya, terus Oke. kalau ini dulunya itu sebagai tempat penumpangan kereta sana. Oh, jih. Kalau depan itu ada kandang kuda, yang itu juga Jih. kandang kuda. Kalau sini untuk tempat keretanya di sini. Keretanya. Jadi di November 2020 kita gunakan sebagai tempat desa memang Yang ya disepakati disepakati kalau masih itu sebagai pengatas dan siapa lah yang yayasan ya? Oke, berarti memang benar-benar apa istilahnya? Saeko proyo, Ya. lupis buntul baris. Betul. Iya, membangun uri-uri ya dari Rumah Lengger Banyumas. Boleh masuk Mas? Oh ya, mari. Kita masuk sedulur. Oke, kita sudah berada di ruangan Rumah Lengger Banyumas. Langsung bersama pengurus hariannya Mas Sirwan. Sedulur, tadi udah sedikit diulik sama Mas Sirwan bahwasannya Rumah Lengger ini dijadikan istilahnya ruang ya Mas ya. Ya, publik lah ya. Ruang publik untuk edukasi pelestarian budaya yang ada di Banyumas. Jadi di sini Lengger, walaupun judulnya Rumah Lengger Banyumas, tapi di sini enggak. Nah itu sih ada calung barang. Ada salung itu alat musik untuk piringnya lagi. Tapi di sini tuh ada EP. Ada ebek, udah epa. Ya, ada EP. EP ini kan salah satu yang asal dari Banyumas juga. Tadi aku oleh pemerintah juga bahwa ini EP itu dari Banyumas, Lengger pun demikian. Dan ini ngomong-ngomong bincang-bincang barengan sama Mas Sirwan ini, beliau Mas Sirwan adalah cucu buyut ya, Mas? keponakan. Cucu keponakan ya Mas? Iya, karena Bokdaria ini kan Cucu keponakan Bokdaria sedulur. dia kan tidak muda. Ya, itu kakak dari saya, semangat ibu saya sebagai anak. Jadi secara biologis saya sebagai keponakan, tapi secara Urutan trah. saudara di kartu keluarga karena beliau menganggap ibu saya, otomatis beliau kan orang tua ibu saya, Cucu. dan saya cucu. Dari secara urutan secara di kartu keluarga itu saya cucu. Tapi secara biologis memang saya keponakan. Secara biologis ponakan ya. Secara biologis keponakan Bokdaria sedulur Mas Sirwan. Terus Mas Sirwan berarti dari awal Mas, dari 2020 Iya, dari 2020. Bapak alas Iya. Rumah Lengger. Dulu ya masih pembuat alas ya, dengan segala keterbatasan kita sampai seperti sekarang udah ada beberapa karya dari Rumah Lengger itu. Ada dulu pas kita bikin tuntukan awal Kosa Lengger, itu ada menggunakan Lengger Barangan, Lengger Sinten, dan ada Salam Saya itu karya Rumah Lengger juga. Terus juga itu tadi di sini memajang foto Rumah Lengger itu untuk kita kayak apa ya, semacam kita memberitahukan kepada publik lah ya, maestro yang secara
masyarakat yang mengakui, pemerintah pun mengakui. Karena begini mas, tadi bahwa kita kadang terjebak tentang maestro, definisi maestro itu apa sih? Nah di saat kita ngomong maestro dijuluki, tapi buktinya mana, secara pengakuan, secara buktinya mana, kita memang harus bisa mencari. Karena di sini pun ada piagamnya beliau yang menyatakan bahwa seorang maestro yang diberikan mereka dari bidang pemerintah itu ada SK. Dalam bentuk SK ya mas ya. Iya. Tuh. Luar biasa sekali, tadi ada satu kata-kata yang membuat saya sampai detik ini merinding dari Mas Irwan. Meskipun Mbah Dariah sudah tidak ada dalam tanda kutip ya secara raga ya, secara fisik, tapi spirit dan karya-karya beliau, spirit lebih tepatnya mas ya, terus ada dan bakalan tetap ada ya mas ya, bakalan tetap ada. Karena kalau berbicara apa ya, duniawi itu kan fana, tapi kalau secara rohani itu Rohani. Sedulur, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Irwan. Beliau adalah pengurus harian Rumah Lengger Kabupaten Banyumas. Mas Irwan, ada satu pertanyaan di benakku nih mas. Motivasi atau hal apa yang membuat Mas Irwan hari ini berada di Rumah Lengger? Ini ya, motivasinya itu yang awal mulanya emang terdorong lah ya, semangat untuk bahasanya. Berarti dorongan spirit lah ya dari dalam ya, karena memang ada dorongan. Iya. Karena di sini kan salah satunya itu apa, sebagai teman apresiasi kepada almarhum, sebagai pelaku lah ya Lengger yang di Banyumas dan berbeda ada juga, dan dalam benak pun ini yang harus saya harus bisa menyampaikan juga ke masyarakat. Lanjut lagi mas, hal apa yang membuat Mas Irwan hari ini ada di Rumah Lengger? Itu kan terdorong atau termotivasi karena saya itu di sini itu tempat apresiasi kepada beliau Dariah ya. Mbah Dariah. Iya, tadi kan itu secara pribadi otomatis kan siapa lagi kalau bukan saya. Nah, Siapa lagi kalau bukan saya? dari situ kan bisa berkembang ke arah contohnya yaitu pada kita ada uri-uri lah, ada yang melestarikan, dan ya kita bagaimana sih kita bisa berperan untuk tetap membantu apa ya, biar ini Lengger dikenal, terus biar masyarakat umum bisa tahu Lengger itu sebenarnya kayak apa, seperti apa dan sebagainya. Terus juga kayak semacam kearifan lokal yang ada di Banyumas itu ya, contoh kayak kita dari rumah sana kan ada yang cowongan, apa itu kan ada ritual apa, mudah hujan. Di sini pun ada visual lewat tulisan juga pakai edukasi juga. Itu sih, jadi kan biar generasi terus kita tuh tidak menjadi lupa. Wih, keren banget. Berarti bisa dikatakan intinya ini adalah ruang publik edukasi untuk tetap mempertahankan, melestarikan kearifan lokal Banyumas Dan sekitarnya. ya, dengan media seni dan budaya yang ada di Banyumas. Dan kebetulan Banyumas punya legenda lah bisa dibilang ya mas ya, legend dan maestro lah ya mas bahasannya ya. Mbah Dariah, kurang lebih seperti itu berarti ya mas ya. Terus ini mas, Rumah Lengger ini mas, terkait manajemen dan mohon maaf nih pertanyaan sensitif nggak kira-kira? Boleh. Aman. Oke. Nah untuk Rumah Lengger sendiri kan pastinya kan nggak terlepas dari yang namanya operasional mas, operasional harian, operasional bulanan, operasional tahunan gitu. Nah, ini Rumah Lengger kan yayasan ya. Oh ya, bentuknya yayasan. Jadi di sini yayasan, kalau yayasan berarti kan, nah ini akan misal saya kan kepengen ditanyai sama Mas gini, Mas apa yang Anda inginkan di Rumah Lengger? Kadang seperti itu. Karena apa? Kalau Anda bertanya seperti itu, pasti saya akan jawab dana abadi. Dalam artian gini, tadi kan menyebut operasional ya. Benar. Jadi di sini kan kita di sini tuh relawan ya mas, volunteer ya. Jadi di sini ini memang tidak ada anggaran ataupun apa ya, semacam operasional pembiayaan sehari-harinya setiap bulan untuk yang mengurusi di rumah.
Jadi ini benar sukarela, kita benar relawan. Relawan ya lebih tepatnya iya. ya. Itu terbukti ya dari dulu itu memang ada beberapa yang di sini, tapi sampai sekarang tinggal saya sendiri. Nah, iya Mas, ngomong-ngomong, Jen, sendirian Mas? Iya. Paling Lalu sama berarti Mbak Desi. ya Mbak Desi itu berarti per bulan Mei kemarin, April Mei kalau nggak salah. Luar biasa. Iya. Dulu ada beberapa yang di sini, tapi kan ya itu tadi karena pasti unsur faktor mungkin ada pekerjaan, sibuk dan sebagainya. Itu kan apa? Akhirnya kembali lagi ke Iya. Kabupaten Kepotong tadi kan Mas Anu ngendika siapa lagi kalau bukan saya akhirnya dong. Betul, iya. Dan untuk keberlangsungan rumah lengger kita emang hanya mengandalkan dari kotak kebersihan yang dari para relawan, para pengunjung yang datang ke rumah lengger yang dengan sukarela memberikan untuk kebersihan rumah lengger, ya itulah yang kotak pasien di rumah lengger. Terus adanya ini ada televisi atau apa itu kan emang kita juga dapat bantuan CSR Oh, CSR. dari berbagai pihak. Terus ini Mas, program saat ini dan yang sedang dalam progres apa Mas rumah lengger Mas? Kalau program saat ini kita yang sehari-hari tetap edukasi ruang ya. Jadi Yang harian ya? Harian itu kadang untuk kayak materi P5. Oh, untuk belajar coding Pancasila class, ya Mas? Iya, untuk coding class ataupun Oke. kayak kemarin ada yang pelajaran sejarah juga Sejarah. ada. Ya, biar mereka itu hanya sekedar teori di sekolah, tapi kita ke luar itu. Iya. Yang kayak coding class. Kalau yang sudah kepeker kan 10.000, yang 10.000 lengger ya Mas ya. Itu udah tahun berapa berarti kemarin ya? Tahun ini ya? Ya tahun ini ya. bulan Juni. Bulan Juni kemarin ya Mas. bulan Juni 10.000 lengger itu emang program dari Yayasan Rumah Lengger. Hah? Yayasan Rumah Lengger yang dinasihat oleh Dio Mas Rianto. Dan jalan lancar ya, Mas? Lancar alhamdulillah, tembus itu 10.245. Mantap, lebih 245 ya Mas. Iya, dari 10.000-nya lebih ya. Terus ke depan untuk rumah lengger ada apa nih Mas kira-kira Mas, ada bocoran program apa Mas? Kita sebenarnya lagi kepengen yang masih dalam program itu apa ya, cuma kan kita emang masih mencoba mematangkan itu bagaimana tuh lengger itu bisa masuk ke sekolah-sekolah, pelajaran sekolah. Lengger Iya. masuk sekolah ya? Iya, tuh. Itu bagaimana nanti dikemasnya tuh seperti apa biar tidak berbenturan dengan regulasi atau aturan yang sudah. Regulasi, Iya, iya. karena dunia pendidikan mungkin kan sudah punya aturan tersendiri. Dasar-dasar bahkan kita lihat bagaimana bisa masuk ke sekolah, mau ke sekolah tanpa melanggar aturannya. Mantap. Bocoran sedulur rumah lengger ke depan, mohon doa dari sedulur-sedulur, moga-moga kesempatan ada program lengger masuk sekolah, moga-moga bisa kesempatan Mas Ya, Silwan. karena gini ya, kadang kita juga prihatin juga, kadang sekolah yang dekat malah nggak tahu di sini ada rumah lengger. Yang harusnya mereka tahu bahwa Banyumas itu memiliki seni tradisi lengger juga. Itu juga gini Mas, kadang kita jadi pengen juga ya untuk pengunjung ya. Kadang ada yang dari luar Kabupaten Banyumas, mereka di saat itu kadang bilang aku tuh Banyumas. Nah, kalau kita berbicara budaya sebenarnya jangan sampai bilang aku buang Banyumas, tapi kan ya Purbalingga ya masih Banyumas. Iya, dari culture. Ya Nusantara ya Banyumas Mas. Kita gini, Indonesia kan bagian, Banyumas kan bagian dari Nusantara Mas. betul, dan itu faktanya begitu ya. Dan kalau kita berbicara kayak Kabupaten Banyumas itu Cilacap, Pantau itu kan kita memang dari satu wilayah yang sampai dibagi menjadi kabupaten Ex Karsidenan ya. Betul. Jadi dalam kita Karsidenan. memang satu dulu sebenarnya. Banyumas Rai, Banyumas saja dulu banyak. Itu kan yang dulu terkenal itu dibagi menjadi 4 kabupaten, ada di Parapat di sini kan. Adipati Merapat ya. Ya kan itu kan memang dari satu wilayah menjadi 4 kabupaten kan. Jadi ya jangan aku tuh bawa Banyumas ini karena Banyumas sampai dikit otomatis karena ini jadi budaya kan otomatis ya sudah ada sejak zaman dahulu. Itu berarti kan sebenarnya budaya memang Purbalingga kok tidak. Toh ternyata faktanya di Purbalingga ada lengger, di Cilacap ada, di Banjar ada. Mas, Ya, Indonesia ngomongin Nusantara ya Mas. Dengan apa namanya keanekaragaman budaya, keanekaragaman bahasa, keanekaragaman
seni dan tradisi, keanekaragaman, apalagi Mas? Yes, pokoknya beraneka ragam. Dan apa namanya, Banyumas juga punya kayak gitu, punya dari keberagaman itu. Banyumas punya almarhumah Mbah Dariah dan sekarang Mas Rianto. Jadi menurut Mas Sirwan ini seberapa penting satu daerah itu melestarikan budaya, wes ngomongnya budaya baik. Ya kalau seberapa penting ya amat sangat penting. Saya sangat sepakat dulu. Jadi ketika sebuah daerah melestarikan budayanya itu menjadi hal yang sangat penting. Dengan realita zaman sangat serba modern itu tadi ternyata kita masih bisa muncul dong dengan adanya yang melestarikan budaya. Itu kerennya di situ Mas. Ya, terus lagi tadi berbicara gotong royong. Dan ini pun pure berarti murni aplikasi daripada gotong royong. Karena apa? Bisa bertahan sampai sekarang. Purwakala Culture Based Education, santun, bijak, dan berjiwa luhur.